Menantu Super. Bab 3831-3840. Bab 3831 Saya ingin menggali kuburan. Ketika Ratu Semut menjauhkan tangannya, mereka berdua menemukan ada benda kecil seperti wijen di telapak tangan mereka. Ini alat sinyal khusus buatan klan kita. Hanya butuh sedikit tenaga untuk langsung membangunkannya. Meski fungsinya sederhana, yang terpenting sudah pasti cukup. Komunikasi. Setelah diaktifkan, meskipun kita berada di ujung dunia atau di ujung dunia, kita akan segera mengetahui lokasi satu sama lain. Di saat yang sama, bahkan dapat memandu kita hingga bertemu satu sama lain. Di masa depan, jika kota bumi dan api tidak ada di sini, saya akan menceritakan isi hati kami melaluinya. Kalian semua adalah tetua kehormatan klan semut, dan ini adalah rumah kalian selamanya. Kami akan selalu menyambut kalian, dan kami harap kalian dapat kembali dan jalan-jalan lagi jika kalian baik-baik saja. Han Sanqian mengangguk, jangan khawatir, saya berjanji, selama Yingxia dan saya punya waktu luang, kami pasti akan datang menemui Anda. Ratu Semut tersenyum, sangat gembira, itu yang terbaik. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Tetap di sini sebentar lalu pergi. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, kami masih memiliki urusan sendiri, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Lagi pula, kami sebagai pasangan akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kehidupan Anda? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian memandang ke semua manusia semut dan berkata, oke, tidak ada pesta yang bertahan selamanya. Sudah waktunya bagi Yingxia dan saya untuk pergi. Semuanya, tolong jaga aku baik-baik. Aku harap saat kita bertemu lagi nanti, aku bisa melihat kota bumi dan api yang benar-benar baru, dan aku juga bisa melihat kehidupan kalian yang benar-benar berbeda. Baiklah, jika itu masalahnya, maka kami tidak akan mencoba membujukmu untuk tinggal, dan perjalananmu aman, kata Ratu Semut. Begitu dia selesai berbicara, semua manusia semut berlutut sedikit dan berkata serempak, selamat kepada Raja Semut Kehormatan dan Ratu Semut Kehormatan. Kedua pasangan itu tersenyum satu sama lain, melirik semut naga kecil, dan mengangguk ke manusia semut detik berikutnya. Han Sanqian memeluk Su Yingxia dan terbang langsung menuju diafragma tempat dia memasuki tempat pertama. Penghalang telah ditutup oleh Ratu Semut ketika mereka berdua berdiri, dan Han Sanqian dan mereka berdua terbang langsung ke langit tanpa halangan apapun. Sepertinya suhu di sini turun drastis. Anda bisa melihat ada bekas air di lorong-lorong. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk. Tanpa Huoshi, iblis gila penyerap air dan penyebab suhu tinggi, suhu di bawah tanah secara alami akan mendingin dengan cepat. Panggilan. Dengan kekuatan baru Han Sanqian, kedua pria itu akhirnya melompat keluar dari lorong bawah tanah dan kembali ke puncak pegunungan yang bergulung. Sebelumnya kupikir udara di sini sangat buruk, tapi setelah tinggal di kota api selama sehari, tiba-tiba aku menyadari bahwa udara di sini sepertinya menjadi jauh lebih baik. Tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Sulit bagi udara untuk bersirkulasi jauh di bawah tanah. Manusia semut itu sangat kecil dan hampir tidak dapat bertahan hidup. Secara alami, tubuh manusia kita tidak dapat dibandingkan. Namun, tidak masalah. Mereka mungkin akan menemukan tempat tinggal lagi. Ya, meskipun mereka telah lama tinggal di kota api bumi dan memiliki perasaan satu sama lain, tempat itu belum pernah terlihat. Mereka harus menemukan tempat yang lebih baik untuk berkembang, Su Yingxia mengangguk. Meskipun kami baru bersama sebentar dengan Ratu Semut, saya tahu bahwa dia adalah orang yang benar-benar bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, klan Anmen seharusnya tidak memiliki masalah besar. Han Sanqian berkata, singkatnya, mereka tidak perlu kita mengkhawatirkan mereka. Ya, aku juga mengenali Ratu Semut. Oke, jangan bicarakan mereka lagi. Kita harus segera kembali ke Gailosheng, kata Han Sanqian. Sudah lama sekali saya tidak berada di sini. Luosheng baru saja stabil. Ini benar-benar waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, kata Su Yingxia. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak khawatir akan jatuh ke kota. Saya bergegas kembali karena ada masalah penting lainnya. Ada apa? Gali kuburan. Gali kuburan.
Bab 3832, Budidaya Terbuka dan Rahasia. Ya, gali kuburan. Han Sanqian tersenyum misterius, dan terlepas dari reaksi Su Yingxia, dia memeluknya dan kembali ke kota. Mengetahui jalan kembali ke kota secara alami membuatnya lebih cepat. Setelah menghabiskan sekitar setengah hari, mereka berdua telah sampai di dekat kota. Dilihat dari kejauhan, kota Gailuo saat ini masih sama dengan kota Gailuo, tenang dan damai. Su Yingxia menghela nafas lega, setidaknya apa yang dia khawatirkan tentang Zhu Yansuo dan orang lain yang tidak kembali berperang tidak terjadi. Zhu Yansuo dan yang lainnya menyerah begitu saja dan jatuh ke kota. Su Yingxia bertanya. Di mata Su Yingxia, meskipun Zhu Yansuo dan yang lainnya dikalahkan, mereka masih didukung oleh kekuatan yang lebih kuat berdasarkan kekuatan mereka. Jika ini terjadi, kebangkitan kembali tidak bisa dihindari. Dan bukankah ini waktu terbaik untuk melakukan serangan balik sebelum kejatuhan kota menjadi stabil? Tapi kenapa mereka tidak menyerang saat ini? Karena mereka punya mata-mata, kata Han Sanqian. Mengintai. Han Sanqian mengangguk, faktanya, Han Sanqian sudah memikirkan hal ini setelah merebut kota. Di bawah kendali Zhu Yansuo, kota ini sebenarnya telah berkembang cukup baik, tentu saja fondasinya sangat kokoh. Oleh karena itu, meskipun kotanya telah hilang dan tentaranya telah menyerah, masih akan ada orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, Han Sanqian percaya bahwa betapapun hati-hatinya dia, berita itu pasti akan bocor. Dalam hal ini, akan lebih baik jika bersikap jujur dan menggunakannya secara terbalik. Oleh karena itu, Han Sanqian mengadakan apa yang disebut upacara penobatan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk memberitahu Zhu Yansuo dan orang lain secara langsung bahwa dia telah melakukannya. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti kaget dan marah ketika tiba-tiba mendapat informasi seperti itu. Ini membuat kami sangat bahagia secara emosional, kata Han Sanqian. Su Yingxia mengangguk, itu memang akan membuat kita marah. Jika hanya Ye Xijun saja, atau seseorang seperti Ye Gucheng, mungkin mereka akan sangat bersemangat dengan hal ini dan menyerang tanpa berpikir dengan keinginan untuk membalas dendam. Tapi Zhu Yansuo berbeda dari mereka. Meskipun saya belum banyak berhubungan dengan Zhu Yansuo, saya tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki koneksi yang sangat baik, dan dia cukup tenang dan kalem dalam tindakannya, dengan aura seorang jenderal. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan ini dengan gegabah. Bahkan jika dia marah karena hal ini, dia masih dapat melihat dalam kemarahannya bahwa saya sangat pandai menggunakan metode ini untuk mengendalikan musuh. Ini memungkinkan saya untuk menstabilkan kota secepat mungkin. Mungkin. Jadi, bukan pilihan Sang Jia untuk bertempur tepat waktu. Pertama, kota kita sudah stabil dengan cepat. Kedua, pengumpulan pasukan mereka yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap. Selain itu, mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyerang kita dan kita bersiap dengan baik untuk bertarung. Peluang kemenangannya tidak bagus. Begitu kita kalah, Zhu Yansuo memahami bahwa moral tentara akan sangat tersebar, dan para jenderal yang ditinggalkan yang seharusnya jatuh ke kota akan menjadi semakin percaya diri di tangan saya. Pada saat itu, tidak akan ada cara untuk melakukannya. Mengambil kembali prajurit yang gugur. Mendengar ini, Su Yingxia mengangguk, jadi maksud Anda, Zhu Yansuo dan yang lainnya pasti akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Ya, mereka pasti akan menyerang Gailo Sheng, tapi mereka pasti akan mengatur segalanya dan bahkan mengakuinya. Jangan lupa, Zhu Yansuo adalah orang yang tenang, dan Ming Yu terlebih lagi. Su Yingxia mengangguk, menurutku kamu sangat pintar. Saya tidak terlalu pintar. Saya selalu luar biasa, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Jika Anda tidak bisa mengendalikan mata-mata, lebih baik biarkan mata-mata tersebut menyampaikan berita tersebut kepada mereka secara terbuka. Dengan cara ini, Anda dapat mencapai tujuan mereka untuk memakan mereka dan menunda waktu mereka. Kita hampir jatuh ke kota, Su Yingxia memandang ke depan dan mengingatkan. Han Sanqian mengangguk, mempercepat dan mendarat di depan gerbang kota. Kota ini terletak di jalur perdagangan, dan ada banyak orang yang lewat. Meskipun Han Sanqian tidak ada di kota, tim manajemen baru memutuskan untuk membiarkan gerbang kota terbuka sebagian untuk memastikan bahwa bisnis tidak terpengaruh dan dengan cepat mendeteksi musuh yang masuk.
Pertahanan pintu tertutup. Melihat Han Sanqian, sekelompok tentara yang menjaga gerbang segera berlutut dan berkata, "Saya telah bertemu dengan pemimpin, istri pemimpin. Saya akan pergi dan memberitahu penguasa Fucheng bahwa Anda telah kembali." Setelah mengatakan ini, prajurit terkemuka itu berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Han Sanqian menghentikannya, "Saya sendiri yang akan mencarinya. Adapun Anda, tolong bantu saya membeli sekop di pasar dan membawanya ke rumah tuan kota." "Ah, pergilah dengan cepat." Prajurit biksu Zhang Er bingung, tetapi dia tetap mengikuti instruksi dan mulai bekerja. Han Sanqian Liang dan istrinya juga melangkah ke kota Gailuo. Bab 3833, Pangeran Kecil Menggali Kuburan. Jarang sekali Fulin mendapat kesempatan sebesar itu untuk duduk di posisi penguasa kota, tentu saja dia sangat menghargainya, jadi sejak dia naik tahta, dia telah bekerja keras, bangun pagi, dan bekerja keras di malam hari. Meski kotanya saat ini stabil, dia masih sibuk merencanakan beberapa urusan masa depan di kota depan istana. Saat ini, Xiao Bing datang untuk melaporkan bahwa Han Sanqian dan istrinya telah kembali ke kota. Mendengar hal tersebut, ia langsung berdiri dan buru-buru memimpin sekelompok orang di sekitarnya menuju luar istana, berharap bisa bertemu Han Sanqian Liang dan istrinya. Namun, ketika mereka sampai di depan pintu rumah tuan kota, mereka tidak melihat Han Sanqian datang, sebaliknya, pemimpin tentara yang menjaga kota perlahan berjalan mendekat dengan sekop. "Di mana kakak iparku?" Fulin Monster bertanya. Pemimpin prajurit itu juga memasang ekspresi bingung di wajahnya, "Saya tidak tahu apakah saya ingin melaporkannya kepada penguasa kota. Awalnya saya ingin memberitahu Anda, tetapi pemimpin hanya meminta saya pergi ke pasar untuk membeli sekop." Setelah mengatakan ini, dia menunjukkan sekop itu kepada Fulin dan yang lainnya dengan niat. Kelompok eksekutif Fulin tampak sangat bingung. "Untuk apa Anda membeli sekop? Anda tidak perlu menggunakan ini untuk membunuh seseorang." "Apakah dia mengatakan untuk apa dia ingin membeli ini?" Fulin bertanya. Pemimpin prajurit muda itu menggelengkan kepalanya, "Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan saya tidak tahu kegunaannya." "Apakah pemimpin Korea ingin membeli barang ini untuk bertani? Ini terlihat seperti sekop yang menggali tanah. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menjalani kehidupan pastoral dengan istri pemimpinnya?" Meskipun perkataanmu agak konyol, menghubungi sekop ini sepertinya merupakan kemungkinan terbaik saat ini. Saat sekelompok orang sedang berbicara, Han Sanqian perlahan berjalan bersama Su Yingxia di bawah sapaan hangat dari penduduk kota. Sekelompok orang segera berhenti berbicara dan berdiri tegak, dengan senyuman di wajah mereka dan saling menyapa dengan hormat. "Kakak ipar, saudari Yingxia, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahumu terlebih dahulu ketika kamu kembali?" "Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu," Fulin memimpin untuk menyambutmu dan berkata dengan antusias. "Kami belum cukup umur untuk berjalan, jadi siapa lagi yang perlu menjemput kami? Masuk saja sendiri, dan menyenangkan untuk melihat pemandangan di sepanjang jalan." Han Sanqian tersenyum sopan. Pemimpinnya benar sekali. "Ya ya." Di belakang Fulin, sekelompok eksekutif senior tidak bisa tidak menyanjungnya. "Manajemen Luosheng cukup bagus, teruslah bekerja dengan baik." Han Sanqian menepuk bahu Fulin, lalu berjalan menuju pemimpin prajurit muda itu. Fulin tentu saja sangat senang menerima persetujuan Han Sanqian, dia berbalik dan mengikuti Han Sanqian dan berjalan mendekat. Pemimpin prajurit itu belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dan dia langsung ketakutan dan tanpa sadar mengeluarkan sekop di tangannya. Han Sanqian mengambil sekop dan melihatnya. Kondisinya cukup bagus, berapa harganya? Pemimpin muda tentara itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Hei. Suatu kehormatan bagi saya untuk melayani pemimpin. Saya tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Pemimpin aliansi tidak berarti dia memiliki hak istimewa apapun. Anda dapat membayar sebanyak yang Anda mau." Setelah mengatakan itu, Han Sanqian mengeluarkan sepotong perhiasan dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke pemimpin kecil itu, "Tambahan uang akan dianggap sebagai kerja kerasmu." Sekop hanya berisi paling banyak 2 buah kecubung, sebaliknya perhiasan pemberian Han Sanqian setidaknya bernilai puluhan ribu, yang membuat pemimpin kecil itu merasa sedikit kepanasan untuk beberapa saat.
Pemimpin aliansi memberimu hadiah, terima saja, kata Fulin sambil tersenyum. Mendengar ini, pemimpin kecil itu mengangguk, berlutut di tanah, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, pemimpin. Saya menerima uang dan menerima hadiah. Ini untuk menyemangati Anda. Jangan terbawa suasana karena kebahagiaan Anda. Pertahanan gerbang kota adalah langkah pertama sebuah kota, dan keamanan seluruh kota bergantung pada Anda. Hansan ribuan cara. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, bawahanku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan pemimpin aliansi dan penguasa kota. Oke, jika penguasa kota tidak membutuhkanmu untuk melakukan hal lain, turun saja dan lakukan urusanmu, Hansan Qian mengangguk. Dia bisa saja secara langsung mencegahnya untuk jatuh, tetapi Hansan Qian bersikeras untuk menarik Fulin ke bawah, yang sebenarnya menjaga wajah Fulin. Tentu saja Fulin memahami niat Hansan Qian. Dia memandang pemimpin muda itu dan menatap Hansan Qian, saya tidak punya pekerjaan lain. Pemimpin aliansi meminta Anda untuk pergi dan melakukan bisnis Anda, jadi silakan saja. Pemimpin kecil itu mengangguk dan turun dengan perhiasan di kepalanya. Hansan Qian kembali menatap Fulin saat ini, saya akan menggali kuburan, dan saya akan mengajak Anda sekelompok untuk mendapatkan gaji sementara Anda mengatur beberapa personel. Penggalian kuburan. Gaji. Sekelompok orang terkejut dan saling memandang dengan ragu. Bab 3834, membayar gajimu. Gaji harusnya diselesaikan di kota Luosheng, apalagi kalau ada pembicaraan soal gaji dan gaji. Bukan giliran pertemuannya kali ini kan. Baru beberapa hari sejak dia naik tahta, oleh karena itu baru beberapa hari sejak semuanya memulai awal yang baru. Bahkan jika dia ingin menerima gajinya, itu tidak akan terjadi sekarang. Selain itu, bahkan jika mereka memegang posisi yang harus didistribusikan ke Luosheng, mereka harus dijual secara grosir oleh sekretaris keuangan Luosheng ini. Hansan Qian tidak perlu campur tangan secara pribadi dalam hal ini. Mengapa kalian semua berdiri di sana? Hansan Qian tidak bisa menahan senyum aneh ketika dia melihat sekelompok orang saling memandang. Saya bukan penguasa kota ketika tiba waktunya untuk jatuh ke kota, jadi saya tidak berhak ikut campur dalam urusan internal Anda. Gaji yang saya bicarakan adalah aliansi orang-orang misterius. Dikirimkan kepada Anda. Ngomong-ngomong, daftar personel kali ini tidak termasuk orang-orang saya, ini terutama untuk Anda siapa yang seharusnya menjadi Lohe Fuye dan penduduk kota hantu Moyun, apakah kamu mengerti? Biar saya beritahu Anda dulu, saya tidak punya banyak uang, jadi jangan harap saya membayar Anda uang apapun. Saya tidak punya 1 sen pun, hanya beberapa keterampilan kultivasi untuk membantu Anda membangun fondasi. Selain itu, saya punya beberapa pil untuk diberikan kepada Anda. Jika Anda tertarik, silakan datang. Jika Anda tidak tertarik, Anda akan dibebaskan. Setelah mengatakan ini, Hansan Qian berjalan menuju aula dalam, hanya menyisakan sekelompok orang yang tercengang di belakangnya. Namun hanya beberapa detik kemudian, mereka tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya dan menjadi sangat bersemangat. Ya, apa yang dikatakan Hansan Qian cukup tenang, dan bahkan terkesan levelnya sangat rendah. Namun nyatanya, di mata semua orang, jika rodanya dilengkapi dengan level X, mereka mungkin berada di bawah tanah, dan Hansan Qian ribuan di dalam suasana. Bangun basis untuk meningkatkan kultivasimu, dan ramuan itu akan membuka meridian. Benda ini benar-benar idaman untuk ditaruh di mana saja, manfaatnya luar biasa, siapa yang tidak menginginkannya. Sekalipun Anda menghabiskan seluruh kekayaan Anda, saya yakin semua orang pasti akan mengikuti Anda. Tuan Fulin, aku juga mau. Tuan Fulin, tolong atur agar saya pergi. Yang terburuk adalah, saya tidak ingin gaji setengah tahun di kota. Aturlah untukku. Aku bisa bekerja gratis selama setahun. Saya bisa melakukannya selama 1,5 tahun. 2 tahun. Gelombang permintaan yang mendesak dan rendah hati terdengar di telinga Fulin. Untuk sesaat, kepala Fulin terasa seperti ada banyak lalat yang mengelilinginya, berdengung tanpa henti. Oke, semuanya kembali ke postingan masing-masing. Saya akan mengatur sendiri daftarnya. Lagi pula, apakah kamu tidak mendengarkan kakak ipar saya? Kami hanya akan membahas sebagian sekarang.
Apa maksud kami dengan itu? Pergi ke bagian. Artinya, kita akan pergi ke sisanya setelah beberapa saat. Setelah selesai berbicara, Fulin memandang semua orang, kalian semua adalah manajer. Kalian harus belajar menstabilkan mentalitas dan pamer kepada orang-orang di bawah. Singkatnya, setiap orang punya bagian, jangan terlalu sabar untuk saling mengikuti. Begitu dia selesai berbicara, Fulin mulai meninggalkan tempat kejadian dan menuju ruang kerjanya. Dia harus segera membuat daftar, dan kemudian mengumpulkan orang-orang di daftar itu secepat mungkin untuk menunggu pengaturan Han San Qian selanjutnya. Selama waktu ini, Fulin mengatur agar para pelayannya menyiapkan beberapa kue dan teh untuk Han San Qian dan Su Yingxia. Dilihat dari penampilan kedua pasangan yang berdebu saat kembali, mereka pasti sudah kembali mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu, jadi kue dan teh seharusnya menjadi makanan yang paling cocok untuk mereka setelah mandi. Padahal, penataannya memang relatif tepat. Setelah Han San Qian dan Su Yingxia mandi khusus pasangan, kue dan teh memang yang paling cocok. Setengah jam kemudian, Fulin mengumpulkan semua orang di aula, lalu memerintahkan pelayannya untuk mengundang Han San Qian ke aula. Fulin tidak duduk di kursi penguasa kota, melainkan bergerak sedikit ke sisi panggung, mengosongkan kursinya dan menunggu kedatangan Han San Qian. Pemimpinnya telah tiba. Setelah teriakan hormat dari luar aula, Han San Qian perlahan masuk bersama Su Yingxia. Semua pejabat pengadilan segera berlutut dan berteriak serempak, bergabunglah dengan pemimpin aliansi, temui istri pemimpin aliansi. Semuanya, bangun, Han San Qian berkata sedikit dan memimpin Su Yingxia ke dalam istana. Dia menatap ke arah Fulin dengan sedikit terkejut, yang telah melepaskan posisinya sebagai penguasa kota, dan memberi isyarat padanya untuk duduk kembali sebagai penguasa kota sambil melihat. Fulin menggelengkan kepalanya, tapi dimarahi oleh mata Han San Qian. Karena dia adalah penguasa kota, dia adalah kota berpenduduk 10.000 orang. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan posisinya sebagai penguasa kota kepada orang lain? Fulin mengangguk dan duduk kembali. Saat ini, Han San Qianliang dan istrinya berdiri di posisi kiri atas penonton. Semuanya ada di sini. Han San Qian memandang semua orang sambil tersenyum. Bab 3835 kembali ke kitab surga. Oke, ayo pergi saat kita semua sudah di sini dan berbaris di depanku. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di aula pengadilan dengan cepat bergerak ke depan Han San Qian, dan kemudian berbaris secara berurutan. Namun, Fulin, yang merupakan pemimpin kota, tetap tidak bergerak. Han San Qian kembali menatap Fulin dan berkata, kamu mengatur banyak orang, tapi pada akhirnya kamu merindukan dirimu sendiri. Fulin segera berdiri dengan hormat, adik ipar saya telah memberi saya posisi penting sebagai penguasa kota. Bagaimana saya bisa meninggalkan posisi saya sebagai penguasa kota demi keinginan egois saya sendiri? Su Yingxia tersenyum puas, setidaknya sekarang Fulin tampaknya tidak sia-sia, dan dia bisa memainkan peran kecil di saat-saat kritis. Kamu benar, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Penguasa kota adalah penguasa sebuah kota. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya tingkat kultivasinya, dia setidaknya harus memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Apa menurutmu? Fulin merasa sedikit malu dan mengangguk, yang dikritik oleh kakak iparku adalah Fulin pasti akan bekerja lebih keras di masa depan. Jika Anda hanya mengandalkan kerja keras untuk mempraktikkan hal semacam ini, sudah ada banyak sekali master di dunia. Ikutlah denganku. Biarkan orang lain yang mengatur urusan di kota untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, di mana Mo Yang? Saudara Mo sedang berlatih di tempat latihan sekolah baru-baru ini, kata Fulin. Orang ini benar-benar tidak bisa duduk diam sejenak, kata Han San Qian sambil tersenyum pahit. Namun, untungnya bersamanya, setidaknya beban di pundak Han San Qian bisa banyak diringankan. Kalau begitu kamu kirim seseorang untuk memberitahunya, dan biarkan dia mengatur urusan kota untuk sementara waktu. Kamu dan aku akan pergi ke sana bersama-sama. Kamu adalah penguasa kota yang bermartabat, dan aku adalah saudara iparmu, bagaimana kamu bisa melakukan pekerjaan yang buruk seperti itu? Kamu tidak tahu malu, dan aku masih menginginkannya.
Mendengar perkataan Han Sanqian, wajah Fulin sangat bahagia dan hatinya sangat manis. Sebenarnya kenapa Tal Fulem tidak memikirkan gaji Han Sanqian? Dia juga manusia, jadi wajar saja dia tidak bisa menghindari beberapa hal duniawi. Namun, dia selalu merasa jika Han Sanqian bisa memberinya posisi penting seperti itu, dia harus pamer. Jadi meskipun dia bisa mengatur dirinya sendiri untuk masuk dalam daftar, dia tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Han Sanqian akan memanggilnya lagi secara khusus? Fulin diam-diam telah mengambil keputusan. Karena kakak iparnya merawatnya dengan baik, dia akan tetap bersamanya mulai sekarang. Ya. Menahan kegembiraannya, Fulin menjawab, lalu memanggil pengikutnya. Setelah memberikan instruksi, dia berlari ke tim di depan Han Sanqian. Mari kita buat kesepakatan dulu. Setelah menerima gaji, kamu harus membantu pekerjaanku. Han Sanqian melirik ke arah kerumunan dan berkata, jangan khawatir, saya tidak bisa melakukan pekerjaan berat apapun. Semua orang mengangguk. Oke, ayo berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan buku 8 kehancuran segera dibuka. Sinar cahaya langsung menyelimuti orang-orang di aula. Setelah itu, ketika cahaya menghilang, semua orang menghilang sepenuhnya di tempat. Ketika dia membuka matanya lagi, sekelompok orang telah tiba di dunia kitab surga. Hong Luan dan yang lainnya tentu saja terkejut, tetapi Fulin dan yang lainnya tiba-tiba kehilangan kegembiraan mereka sebelumnya dan terlihat agak pendiam. Lagi pula, banyak dari mereka yang tahu di mana tempat ini berada, dan tentu saja mereka tidak bisa melupakan kesalahan yang mereka buat di sini. Beberapa hari di luar, berbulan-bulan telah berlalu di dunia Bahuang. Selama bulan-bulan ini, Ning Yue dan yang lainnya tidak bermalas-malasan, malah mereka membangun kembali rumah kayu dan rumah bambu yang hancur akibat perang. Saat ini, tidak ada jejak asap mesiu di sini. Rerumputan hijau dan pepohonan bagaikan negeri dongeng di bumi, namun kuburan pendek di sebelah hutan yang jauh masih menceritakan kisah penderitaan masa lalu di sini. Dan segera setelah beberapa orang mendarat, tiba-tiba, beberapa orang bergegas masuk dari segala arah, memegang pedang panjang dan tampak seperti pembunuh, langsung mengelilingi mereka. Bab 3836 Kuali Naga Ganda muncul kembali. Sudah waktunya bagi pencuri untuk segera melepaskan pemimpin aliansi kita. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam di bawah pedang. Pemimpinnya secara alami adalah Ning Yue. Sejak kejadian terakhir, meskipun Bahuang Tiansu sekarang kekurangan tenaga, Ning Yue masih menganggap penjagaan pelabuhan teleportasi sebagai pertahanan utama. Dia tidak akan pernah membiarkan tragedi yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Han Sanqian tersenyum tipis dan memandang Ning Yue, singkirkan pedangmu. Mereka bukan musuh kita sekarang, tetapi telah bergabung dengan kita. Bergabung dengan kami. Ning Yue mengerutkan kening, agak bingung, mengapa? Mereka adalah. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melihat ke arah yang lain, yang semuanya meletakkan pedang mereka. Tetapi ketika mereka melihat ke arah Fulin dan yang lainnya, mata mereka jelas terlihat dingin dan bermusuhan. Saat menuju rumah kayu tersebut, Su Yingxia tidak menemani Han Sanqian, melainkan menarik Ning Yue ke samping. Tampak jelas bahwa Su Yingxia mengajak Ning Yue sendirian untuk menjelaskan semuanya atas nama Han Sanqian. Setelah Ning Yue mengerti, dia memerintahkan salah satu bawahannya untuk kembali ke kabin dan memberitahu semua orang tentang situasi umum, dan kemudian dia kembali ke tim. Meskipun wajah Ning Yue masih penuh kedinginan, setidaknya itu jauh lebih baik daripada tampilan pembunuh sebelumnya. Setelah kembali ke rumah kayu, orang-orang yang tinggal di dunia kitab surga sudah tiba, bahkan Han Nian berlari kegirangan saat melihat orang tuanya. Ayah ibu. Tidak ada yang lebih penting daripada reuni keluarga, dan tidak ada yang paling membahagiakan daripada reuni keluarga beranggotakan 3 orang. Mereka bertiga berpelukan erat dalam waktu yang lama. Ibu, apakah dia adikku? Saat ini, semut naga kecil melompat dari bahu Su Yingxia dan memandang Han Nian, adikku juga sangat cantik. Suara semut naga kecil membawa keluarga beranggotakan 3 orang itu kembali ke dunia nyata, dan di saat yang sama, itu benar-benar menarik perhatian Han Nian. Su Yingxia mengangguk, ya, dia adalah adikmu, Han Nian.
Bu, apa ini? Han Nian pun memandangi semut naga kecil itu, sejenak penuh rasa ingin tahu. Dia adikmu, namanya Hansi, Su Yingxia tersenyum. Namaku Han Nian. Ibu bilang Nian artinya ibu merindukan ayah. Namanya Hansi, artinya. Itu karena ayah merindukan ibu, jawab Han Sanqian sambil tersenyum. Su Yingxia tersenyum hangat dan menyentuh kepala Han Nian, kamu adalah adikku mulai sekarang. Kamu harus belajar menjaga adikmu, tahu? Aku tahu, bolehkah aku menyentuhnya? Kata Han Nian patuh. Sebelum Su Yingxia dapat berkata apa-apa, semut naga kecil itu langsung melompat ke tangan Han Nian dan berkata sambil tersenyum, saudari, tolong sentuh. Kamu dapat menyentuhnya sesukamu. Setelah mengatakan itu, pria itu hanya berbaring dan memperlihatkan perutnya sepenuhnya. Han Nian tidak sopan dan menepuk perutnya dengan jari kelingkingnya, yang membuat semut naga kecil itu terkikik. Pemandangan seperti itu juga membuat semua orang tersenyum penuh arti. Benar saja, anak adalah pistachio yang menghilangkan segala kekhawatiran dan dendam, apalagi dua anak. Melihat Han Nian bersenang-senang dan Su Yingxia menatapnya, Han Sanqian mengangkat kepalanya dan memandang Ning Yue, Fu Lin adalah penguasa kota Gailuo yang baru saya lantik. Dia memiliki posisi tinggi dan perlu diajar dengan sabar. Hong Luan bahkan membantuku pada saat kritis, dan dia pantas mendapatkan pujian paling besar atas hadiahnya. Jadi, Ning Yue, tolong bantu saya memberi mereka lebih banyak bimbingan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian memandang Fu Lin dan yang lainnya dan berkata, Ning Yue adalah salah satu dari dua pemimpin aliansi, dan Jiang Hu Baik Xiaosheng adalah wakil pemimpin aliansi Anda. Anda harus belajar dari mereka hari ini. Saya akan pergi. Aku akan berlatih ramuan untukmu. Saya telah bertemu Komandan Ning Yue, dan saya telah bertemu dengan wakil pemimpin aliansi, Fu Lin dan yang lainnya berkata dengan hormat secara serempak. Ning Yue melirik Fu Lin dan yang lainnya, dan mengangguk ke Han Sanqian, saya tahu apa yang harus dilakukan. Han Sanqian kembali menatap Su Yingxia. Su Yingxia mengangguk padanya dan memberi isyarat bahwa dia akan menjaga Han Nian. Kemudian Han Sanqian mencium wajah Han Nian dan berjalan langsung ke rumah bambu sendirian. Setelah Han Sanqian pergi, Su Yingxia juga mengajak Han Nian keluar dari rumah bambu untuk bermain di luar. Ning Yue memandang semua orang dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Di sisi lain, Han Sanqian telah menyiapkan kuali naga gandanya lagi. Naga hijau berkumpul dan kedua tripod beroperasi, tetapi pada saat ini, senyuman aneh muncul di sudut mulut Han Sanqian. Bab 3837 Suara Aneh di Tengah Malam. Kuali naga ganda dijuluki, api luar, tapi sekarang api surgawi di bawah berkah Fenji bisa dianggap membakar semua tulang. Ini kuali terkuat, api terkuat, hei, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Bagaimanapun, itu semua adalah milikku sendiri, dan inilah yang perlu kamu lakukan untuk membuat alkimia, jadi mengapa tidak mencobanya? Menjungkirbalikkan langit berarti menggoreng panci secara langsung. Pokoknya kuali naga ganda tidak takut meledak, dan rumah bambu ini juga tidak takut meledak. Jika meledak dan dibangun kembali, satu-satunya orang yang perlu Anda khawatirkan adalah diri Anda sendiri. Tetapi, Han Sanqian tidak tahu sudah berapa kali dia dibom, tapi sepertinya kali ini tidak ada bedanya. Memikirkan hal ini, senyuman aneh di wajah Han Sanqian menjadi semakin ganas. Orang ini kadang-kadang bisa tenang, tetapi ketika harus melemparkan dirinya sendiri, orang ini adalah penjudi yang gila. Lakukan saja sesukamu, dan setelah mengaktifkan Double Dragon Cauldron, orang ini langsung menggunakan Burning Silence untuk memberkati api langit, dan langsung mengarahkannya ke Double Dragon Cauldron yang merupakan semburan api. Maka pada malam hari, orang-orang yang berada di rumah kayu tersebut melihat api memenuhi rumah bambu tersebut, dan mencoba beberapa kali untuk bergegas dan memadamkan api. Apakah pemimpin aliansi ini mempraktikkan alkimia atau menempa besi di dalam rumah? Bukankah apinya menyala terlalu ganas? Ada murid yang telah selesai berlatih, duduk di bawah atap rumah kayu, memandang rumah bambu dari kejauhan dan berkata dengan lembut. Aku sedang memikirkannya. Kita tidak akan bisa menebang bambu dan membangun kembali rumah sampai besok. Kenapa kalian tidak tidur lebih awal? Ayo bangun pagi besok pagi dan langsung ke hutan bambu.
Masuk akal. Dengan api ini, meskipun pemimpinnya mampu memadamkan api dengan baik tanpa membakar rumah, suhu tinggi yang dihasilkan oleh api yang begitu dahsyat sudah cukup untuk memanggang rumah bambu tersebut sepenuhnya. Tidur, tidur, tidur. Setelah mengatakan ini, sekelompok murid berdiri dari bawah atap dan berjalan menuju asrama mereka. Mereka sangat berakal sehat, sudah lama tinggal bersama pemimpinnya dan memahami betul ciri-ciri pemimpinnya. Namun yang jelas, betapapun bijaksananya seseorang, ada hal-hal yang selalu ditentukan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Misalnya, mereka ingin istirahat lebih awal dan pergi menebang bambu besok, tapi masalahnya, mereka ditakdirkan untuk tidak bisa tidur nyenyak. Di tengah malam, semuanya aman. Bahkan orang-orang yang menjaga portal, karena sudah waktunya perdamaian di kota, mereka akhirnya bisa berhenti waspada untuk sementara waktu, dan para penjaga malam yang sudah lama gelisah akhirnya tertidur dengan nyenyak. Bisa. Hah, hah. Bang, boom. Meskipun semburan suara aneh sangat halus, namun tetap sangat keras di malam yang tenang ini. Di rumah kayu, para wanita di rumah Ning Yue adalah orang pertama yang bangun. Suara apa? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ning Yue menggerakkan tangannya dan menyalakan lilin di kamar. Dia duduk di tempat tidur dengan mengenakan pakaian, mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat. Sepertinya seseorang sedang mengetuk sesuatu, kata Ning Yue. Siyu juga mendapat gambaran umum, sepertinya datang dari hutan di sana. Mungkinkah itu binatang yang aneh? Tidak mungkin. Meski tempat tinggal binatang aneh itu juga di dalam hutan, namun masih jauh dari kita. Apalagi San Qian sengaja membagi wilayahnya. Kecil kemungkinan mereka akan mengambil risiko pelarangan seperti itu dan datang ke pihak kita. Ning Yue menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika ada satu atau dua yang nakal? Kata Siyu. Kamu sudah lama tinggal di sini. Kalau mereka memang nakal, pernahkah kamu melihatnya? Siyu menggelengkan kepalanya, dan apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Selama ini di tempat ini, binatang aneh tidak pernah mengganggu kehidupan mereka. Tapi kalau bukan mereka, lalu siapa lagi? Tiba-tiba, Siyu mengerutkan kening dan berbisik, mungkinkah mereka yang jatuh ke kota? Begitu kata-kata ini keluar, Ning Yue tiba-tiba menjadi waspada. Meskipun Su Yingxia telah memberitahu Ning Yue semua tentang situasi Luo Sheng, Ning Yue juga perlahan menerima kelompok orang ini. Tapi siapa yang bisa menjamin semua orang ini akan menyerah kepada Han San Qian? Jika ada pengkhianat di antara mereka, maka malam ini juga merupakan waktu terbaik untuk bertindak diam-diam. Memikirkan hal ini, Ning Yue langsung mengangkat tangannya ke udara, dan pedang panjang yang tergantung di samping tempat tidur terbang ke tangannya. Dia mengalihkan pandangannya lagi, dan cahaya lilin langsung padam, dan dia berbisik, jangan tidur lagi. Semuanya, pakai senjatamu dan keluar bersamaku. Setelah mengatakan itu, di bawah kepemimpinan Ning Yue, sekelompok wanita memimpin dan diam-diam keluar dari rumah kayu. Begitu mereka tiba di luar rumah kayu, para murid laki-laki, termasuk Fulin dan yang lainnya, semuanya keluar dari pintu dengan keraguan saat ini. Pada saat ini, suara dentuman dan dentuman di kejauhan tiba-tiba berhenti. Bab 3838 menangkap pencuri di tengah malam. Sekelompok orang itu tiba-tiba saling berpandangan, mungkinkah dia benar-benar pencuri? Kalau tidak, mengapa suara-suara itu tiba-tiba berhenti ketika semua orang keluar? Bertepatan. Setidaknya semua orang lebih cenderung berpikir bahwa pencuri itu mendengar suara itu dan berhenti. Kamu pergi dari depan, kami akan mengambil jalan memutar dan langsung mengepungnya. Perintah Ning Yue dengan suara rendah. Saat ini saatnya untuk istirahat, sebaliknya jika Anda melewatkan kesempatan dan menunggu sampai pencurinya menghilang, akan berdampak negatif yang besar pada keadaan. Ya. Semua orang menerima perintah itu. Tindakan. Begitu suara itu turun, sekelompok orang tiba-tiba terpecah menjadi dua kelompok dan dengan cepat berlari menuju ke arah suara tersebut. Kecuali pasukan baru yang datang hari ini, sebagian besar murid aliansi manusia misterius sebenarnya tidak rendah dalam budidaya individu, yang telah diuji dalam pertempuran sebelumnya. Memanfaatkan kegelapan, tidak ada suara sama sekali saat sekelompok orang bergegas menuju mereka. Dengan cara ini, mereka dengan tenang dan cepat mendekati tujuan suara tersebut.
Dong dong dong. Suara itu keluar lagi dengan tepat. Kali ini, Ning Yue dan yang lainnya menjadi lebih energi. Setidaknya kehadiran suara tersebut menunjukkan bahwa pencuri kecil itu mungkin berhenti di saat yang sama hanya karena kebetulan, dan tidak terlalu memperhatikan tindakan Ning Yue dan yang lainnya. Mengapa kamu tidak menangkapnya dan mengungkapkan dirimu? Dengan lambaian satu tangan, setelah menyelesaikan jalan memutar, Ning Yue memimpin sekelompok murid perempuan dan bergegas. Para prajurit pria di sana telah menghitung waktu secara kasar dan bergerak maju. Desir, sikat, sikat. Saat suara berjalan terdengar cepat, itu juga saat penutup dari kedua sisi selesai. Di tengah pengepungan, yaitu di tengah seluruh hutan, sesosok tubuh berwarna hitam sedang memegang sesuatu dan melambai ke atas dan ke bawah. Wow! Semua orang bergegas keluar, dan dalam sekejap mata mereka disergap dari semua sisi, dan pedang di tangan mereka memancarkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Angkat tanganmu. Ning Yue berteriak keras, dan hampir pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya jelas tercengang, dan tanpa sadar mengangkat tangan mereka perlahan. 3.000. Pemimpin aliansi. Ketika sekelompok orang melihat sosok hitam itu dengan jelas, mereka merasa aneh dan terkejut. Ya, itu Han Sanqian. Saat ini, dia memegang sekop di satu tangan, dan dia memegang sekop dengan tangan lainnya, keduanya terangkat. Han Sanqian sedikit malu dan tersenyum. Dengan kesadaran spiritualnya, dia secara alami dapat mendeteksi semua perubahan di sekitarnya dalam sekejap, tetapi masalahnya adalah Han Sanqian sebenarnya tidak waspada terhadap siapapun di buku 8 kehancuran. Selain itu, ini bukan pekerjaan fisik, jadi tidak perlu khawatir. Dia jelas terkejut dengan serbuan tiba-tiba begitu banyak orang dalam formasi sebesar itu. Kalian begadang hampir sepanjang malam. Han Sanqian melirik Ning Yue dan yang lainnya, dan mau tidak mau merasa malu sampai-sampai mengangkat kakinya. Melihat bahwa itu adalah salah satu milik mereka, Ning Yue dan yang lainnya segera menyarungkan pedang mereka, dan Ning Yue memutar matanya, kita semua sedang tidur, tetapi seseorang telah menggedor sepanjang malam, bukankah itu berarti kita tidak bisa tidur? Apakah aku membangunkanmu? Han Sanqian berkata sedikit malu. Pemimpin aliansi mengajukan pertanyaan yang sangat halus, bagaimana kita harus menjawabnya? Jiang Hubai Xiaosheng bercanda. Semua orang tertawa, dan suasana langsung menjadi santai. Namun, gadis hantu Siyu mengajukan pertanyaan baru pada waktunya, mengapa ada begitu banyak kuburan di sini? Sialan, pemimpin, kamu begadang di tengah malam, menggali kuburan di sini. Sepertinya kami tidak mengubur kuburan ini. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka punya dendam terhadapmu? Kamu menggali kuburan seseorang di tengah malam, jadi memang begitu. Namun, jangan khawatir tentang pemimpin aliansi. Siapapun yang menyinggung perasaanmu adalah seseorang yang menyinggung perasaan kami. Ada begitu banyak dari kita di sini, dan kami dapat membantu Anda menggali kuburan mereka bersama-sama. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang benar-benar menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk bekerja. Meskipun mereka hanya memiliki satu sekop, menghadapi kuburan orang yang telah menyinggung pemimpin aliansi, mereka harus menghancurkannya sepenuhnya bahkan dengan pesawat tangan. Ketika Han Sanqian melihat postur ini, dia tiba-tiba memiliki satu kepala dan dua kepala, dan dia berteriak tanpa berkata-kata, cukup, sudah cukup. Berhentilah main-main. Ini bukan musuhku, tapi dermawanku. Apakah kamu buta huruf atau apa? Bolehkah aku memintamu melihat nama-nama di batu nisan? Sekelompok orang langsung berhenti ketika mendengar bahwa mereka bukanlah musuh melainkan dermawan. Mereka menatap kosong ke nama-nama di loh kayu bobrok. Pada saat itu, seseorang mulai membaca. Makam Cheng Yongxi. Makam Liang Han. Bab 3839, Makam Dewa Agung. Setelah membaca puisi itu, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia cukup jujur, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Nama-nama ini sangat asing dan saya belum pernah mendengarnya. Bahkan Ning Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat ini. Bahkan sebagai penatua di sini, nama-nama ini sangat asing. Hanya satu orang yang mengerutkan kening saat ini, menatap nama-nama di batu nisan.
Meski tablet kayunya sudah compang-camping, meski nama di atasnya sudah agak kabur karena pembaptisan waktu. Namun, setiap pukulan dan setiap pukulan dari setiap kata di atas masih cukup untuk membuatnya gemetar saat itu juga. Mereka. Mereka. Dia terdiam dan hanya bisa menatap Han Sanqian dengan tatapan kosong kuburan ini. Apakah semuanya nyata? Han Sanqian mengangguk. Ini semua adalah dewa sejati yang pernah terkenal di dunia Bafang. Dia berteriak dengan suara gemetar, agak tidak percaya, tapi sebagian besar masih kaget. Jelas sekali, orang ini hanyalah Jianghu Baik Xiaosheng. Meskipun dia akrab dengan urusan dunia, dia masih memiliki kesan tentang nama-nama dewa kuno tersebut. Setelah mendengar kata-kata Jianghu Bai Xiaosheng, kerumunan itu juga terdiam, dan kemudian meledak sepenuhnya. Apa? Apakah ini makam Tuhan yang benar? Tidak mungkin, bagaimana mungkin dewa sebenarnya dari dunia Bafang kita bisa berada di tempat seperti ini? Dan, bukan satu, bukan dua, tapi ini. Sekelompok orang secara kolektif saling memandang, hampir tidak dapat mempercayai fakta ini. Apa Tuhan yang sebenarnya? Dialah Tuhan dalam arti sebenarnya, Tuhan yang jauh dan namanya hanya terdengar tapi tidak terlihat. Tapi sekarang, tidak hanya semua orang bisa melihatnya, tapi saat ini, mereka tergeletak di tanah di bawah kaki mereka. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Bagaimana tidak menakuti orang? Apalagi masih banyak sekaligus. Han Sanqian benar-benar memahami keributan mereka, karena ketika dia melihat mereka pertama kali, dia tidak seperti ini. 3000, jika ini adalah makam para dewa kuno yang sejati, saya tidak mengerti mengapa Anda masih datang untuk menggali kuburan mereka larut malam. Ning Yue bertanya dengan aneh. Puisi itu juga penuh kebingungan. Ya, pemimpin aliansi, ini agak salah. Anda baru saja mengatakan bahwa mereka masih dermawan Anda. Karena mereka adalah dermawan, mengapa Anda masih menggali kuburan mereka? Han Sanqian tersenyum tak berdaya, ceritanya panjang, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Lagi pula, mereka adalah dermawanku, dan aku harus menyimpan beberapa rahasia untuk mereka. Alasan mengapa saya menggali kuburan adalah karena saya berjanji sebelumnya kepada mereka bahwa saya ingin memindahkan tulang-tulang mereka kembali ke kampung halaman agar mereka benar-benar dapat dikuburkan dengan damai. Adapun mengapa ini menggali? Saya berlatih ramuan pada siang hari dan tidak punya waktu. Semua orang mengerti apa yang dia katakan, tapi tidak sepenuhnya. Namun, setelah Han Sanqian mengatakan ini, Ning Yue dan yang lainnya benar-benar tidak bisa terus bertanya lebih lanjut. Bagaimana kalau kami membantumu? Ning Yue bertanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, lupakan saja, bagaimanapun juga, ini adalah sekelompok senior yang sangat dihormati. Karena mereka telah mempercayakan urusan anumerta mereka kepada saya harus menyelesaikannya sendiri dan memenuhi janji saya. Ini juga merupakan tanggung jawab saya kepada mereka. Semacam rasa hormat, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Adalah hal yang baik untuk setia kepada orang lain, saya setuju. Jika itu dilakukan oleh orang lain, pasti akan dikritik, kata Jianghu Baik Xiaosheng. Ning Yue mengangguk, kalau begitu kenapa kamu tidak meminta Yingxia untuk datang dan menemanimu? Sesuatu terjadi tiba-tiba. Saya pikir ada aktivitas pengkhianat, jadi demi keselamatan, saya meninggalkan beberapa orang untuk melindungi mereka. Han Sanqian tersenyum pahit, saya sedang menggali kuburan. Apakah Anda pikir saya sedang menggali harta karun? Ini bukan acara besar yang membahagiakan. Jika Anda tidak takut menyambut musim panas malam ini, bukan Nianer. Pergilah kembali, kalian, aku akan mulai menggali kubur. Ning Yue dan yang lainnya saling memandang, tersenyum pahit, mengangguk, berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Setelah mereka pergi, Han Sanqian melihat ke makam di depannya yang akan digali dan baru saja disela dan tertawa pelan, sebenarnya, mereka juga menggali harta karun. Bab 3840 benar-benar menghasilkan banyak uang. Jangan lupa, Liang Han dan yang lainnya mengatakan saat itu bahwa di sekitar mereka itu semua terkubur dengan benda-benda. Di antaranya, banyak koleksi pribadi yang mereka kejar sepanjang hidup.
Jika tidak ada yang membantu, justru akan lebih bermanfaat bagi Han San Qian. Sekop segera turun. Sekop lagi. Di malam yang sunyi dan gelap, suara terus terdengar. Han San Qian melakukannya dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, sebuah kuburan tua digali dengan cara yang bermartabat. Begitu Han San Qian menggerakkan tangannya, semburan energi langsung menjatuhkan cabang di sebelahnya. Kemudian, ketika ia terbang kembali ke Han San Qian, ia meledak lagi. Ketika ia berhenti sepenuhnya di kakinya, itu sudah menjadi peti mati yang layak. Senior, pulanglah. Setelah melihat tulang-tulang di tanah, Han San Qian membungkuk dengan hormat, lalu melompat ke dalam lubang dan memasukkan tulang-tulang itu ke dalam peti mati yang baru satu persatu. Setelah itu, dia memberi nama dan menandai peti mati tersebut, dan mengikuti nama tersebut untuk mengingat perkiraan lokasi yang telah diberitahukan oleh para dewa besar kepada mereka di masa lalu, untuk memfasilitasi perencanaan di masa depan dan memilah rute yang paling cocok untuk mengirim mereka pulang. Apa ini? Han San Qian mengerutkan kening di samping kerangka, di bawah tanah yang lembab, untaian manik-manik menarik perhatian Han San Qian. Han San Qian berlutut sedikit dan mengambilnya perlahan. Bentuknya seperti manik-manik Buddha, tetapi terbuat dari batu giok, manik tengahnya diukir dengan dua kata, Tianyuan. Han San Qian berjuang keras, tapi sayangnya dia tidak menemukan solusi apapun. Setelah memasukkan manik-manik itu ke dalam cincin penyimpanan lagi, Han San Qian dengan cepat mulai mengerjakan kuburan berikutnya. Satu persatu. Saat pagi tiba, saat pepohonan di sekitar kuburan telah diubah menjadi tiang telegraf, operasi penggalian kuburan Han San Qian akhirnya berakhir. Han San Qian sangat lelah hingga dia berkeringat banyak, dan dia bersandar tanpa daya di pohon besar untuk beristirahat. Meski sudah menjadi seorang kultivator, namun menurut akal sehat, menggali puluhan lubang bukanlah masalah besar, bahkan menggali puluhan lubang lagi hanyalah pekerjaan kecil baginya. Tapi hari ini berbeda. Untuk menunjukkan kesalehan dan rasa hormatnya, Han San Qian hampir tidak menggunakan kekuatan nyata apapun dalam keseluruhan proses, tetapi melakukannya sendiri selangkah demi selangkah dan hati-hati. Namun, lelah itu membahagiakan. Pertama, sangat berarti mengirim jiwa para lansia ini kembali ke kampung halamannya, dan mereka semua telah banyak membantu saya. Tanpa keterampilan magis mereka, perjalanan Han San Qian ke Luosheng tidak akan pernah sama seperti sekarang, dan kemungkinan besar dia sudah lama meninggal. Oleh karena itu, di mata Han San Qian, mereka bukan hanya mantan lawannya, tapi juga teman-temannya bahkan gurunya. Kedua, ini agak vulgar. Dalam satu malam, Han San Qian menggali begitu banyak kuburan dan pada dasarnya menghitungnya. Ada total sekitar 17 buku misterius yang tidak dapat dipahami, 7 hal yang tidak diketahui yang terlihat seperti harta karun tetapi tidak terlihat seperti harta karun, dan 2 benda yang sangat aneh. Alasan mengapa dia menggunakan kata objek untuk mendeskripsikannya adalah karena Han San Qian tidak tahu bagaimana mendeskripsikan hal-hal tersebut. Bentuknya seperti pedang tetapi bukan pedang, dan tampak seperti pisau tetapi bukan pedang, panjangnya sekitar setengah meter, seluruh tubuhnya berbentuk tidak beraturan, ada yang berbentuk segi 6, dan ada pula yang berbentuk segi 7. Han San Qian berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak tahu apa kedua benda itu, apalagi kegunaannya. Namun, tidak peduli apa, tidak peduli dia memahaminya atau tidak, satu hal yang Han San Qian yakini, yaitu, hal-hal ini jelas bukan hal biasa. Kemungkinan besar mereka adalah makhluk ilahi yang tidak duniawi, tetapi saya belum mengenal mereka. Lagi pula, jika tidak demikian, bagaimana mungkin benda-benda ini menjadi kuburan para dewa besar ini? Oleh karena itu, tidak peduli dari aspek mana, meskipun Han San Qian sangat lelah sekarang, nyatanya pria ini lelah dan bahagia. Oke. Han San Qian berdiri dari tanah sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya dengan semburan energi, dan lubang galian itu langsung terisi kembali dengan tanah. Jika pepohonan yang berkumpul seperti tiang telegraf menceritakan apa yang terjadi tadi malam, sepertinya tidak terjadi apa-apa di hadapan mereka. Tiba-tiba, pada saat ini, senyuman Han San Qian membeku di wajahnya, sial, itu buruk sekali.